pagi, Pak. Salam sehat, segar, sejahtera, bahagia, dan mulia untuk Anda kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sungguhlah saya sangat beruntung berjumpa lagi dengan orang-orang yang luar biasa dari Kota Selangga yang juga mengusung kata penyemangat Excellent with Morality. Kota Selangga. Excellent with Morality Kota Selangga itu merupakan karakter yang derivasinya, yang turunannya juga disebutkan sebagai kata penyemangat hebat. Uner? Hebat. Hebat. Benar ya, Excellent with Morality dengan karakter hebat tak berarti hebat itu menunjukkan arogansi, kesombongan, ketakaburan. Karena hebat itu dalam bahasa Indonesia yang dimasukkan dalam kata penyemangat tersebut adalah merupakan akronim dari AIDS, EBAT. AIDS itu H merupakan panjangan kependekan dari humble. Humble itu rendah hati. Lalu H itu juga honesty, jujur, karakter rendah hati dan jujur itu terus dimantapkan di Akademik Atmosfer Kota Selangga itu ya, huruf yang pertama dari hebat itu H atau H, kemudian I itu adalah excellent, excellent itu adalah cerdas, juga smart. Karena itu di semester gasal 2000-2001 ini dimantapkan yang namanya Airlangga Smart University, ASI, Airlangga Smart University. Itu E, I, excellent. B atau B itu adalah brave, berani. Berani karena benar dan takut karena salah, hati, jujur, mengakui kesalahan, kekhilafan. Itu adalah B. Berani juga untuk maju, berani untuk mencoba, berani untuk berinovasi, berani untuk berkreasi. B itu berani, brave. Lalu hebat, huruf yang keempat itu A, agile. Agile itu adalah tangkas, terengginas, antusias, semangat. Itu E atau I, hebat pada huruf yang keempat A. Dan yang T itu adalah T, transcendent. Transcendent berarti juga dalam memantapkan pengetahuan, pembelajaran, penguasaan dan pengetahuan dan teknologi itu. Dan kita semuanya juga mengusung karakter sifat T, transcendent. Transcendent juga berarti bersandar kepada yang maha ilmu pengetahuan, berilmu pengetahuan, yang maha menguasai, yang maha kasih, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dasar sila pertama dari sila Pancasila, dasar keyakinan ontologis bagi bangsa Indonesia. Para mahasiswa yang saya hormati, yang saya muliakan, beruntunglah saya ketemu lagi dengan orang-orang yang excellent tadi dan orang-orang yang hebat yang juga bagian dari Sivitas Akademika. Airlangga itu mengusung kata penyemangat, berjanji berbakti abadi untuk negeri. Satria Airlangga. Bakti kami abadi untuk negeri. Kita mantapkan karakter-karakter tersebut dalam mata kuliah wajib nasional yang tergabung dalam MKWU, mata kuliah wajib umum. Pembelajaran kita, bagian dari mata kuliah wajib umum itu adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang urgensinya, yang kompetensinya adalah memantapkan karakter civic virtue, kebijakan, kebajikan berwarga negara. Apapun profesi Anda yang dikuatkan di 58 program studi di Universitas Airlangga ini, ya, dokter, ya, farmakologi dan profesi-profesi yang lainnya, Anda juga manusia Indonesia. Anda juga sebagai manusia. Karena itu, memantapkan karakter inilah dimantapkan dalam pembelajaran mata kuliah
wajib umum atau KWU. Kita berjumpa pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan pembelajaran kita kali ini, perkenankan saya masuk saja screen share pada pertemuan kali ini yang sudah saya sampaikan, sudah saya catat di sana. Silakan lihat. Sudah lihat ya? Oke, sudah lihat. Perkenankan saya mempersiapkan pembelajaran hari ini dengan mengusung topik apa yang kita sebut sebagai MONEF, monitoring dan evaluasi praktek merdeka belajar di Universitas Erlangga semester gasal 2020-2021. Jadi pertemuan kita kali ini merupakan di jadwal kalender akademik yang juga beruntung kita dapat melaksanakan sebagaimana terjadwal. Pertemuan ke-13 ini juga merupakan pertemuan PBL, bikin project, lalu praktek merdeka belajar pada pekan yang ketiga, pekan terakhir Anda melaksanakan merdeka belajar ini dengan anggota kelompok Anda dan tim Anda untuk membuat project yang disusun sejak pertemuan perdana adalah membuat video yang pertama, yang kedua adalah melaporkan merdeka belajar ini, PBL ini dalam bentuk makalah, yaitu laporan PBL. Nah, terjadwal terstruktur pekan ketiga yang juga pekan terakhir, saatnya Anda hari ini mengumpulkan tugas tersebut. Pertama adalah video yang telah diunggah di platform YouTube, yang berarti Anda telah menjadi YouTuber. Selamat kepada Anda yang menambah predikat Anda, bukan hanya sebagai menggunakan media sosial WhatsApp sehingga Anda tergabung dalam Jamiah WhatsApp ya. Lalu juga tidak hanya Anda tergabung dalam platform WA, WhatsApp ya dari WA, kemudian FB, tergabung dalam Jamiah FB-iyah, jadi Facebook-iyah. Juga sejumlah Anda sudah biasa tergabung dengan IG, Instagram, jadi Instagramia, Jamiah Instagramia. Maka sejak kuliah di Universitas Erlangga melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, Anda difasilitasi untuk masuk di ranah platform YouTube. Berarti selamat bergabung di Jamiah YouTubia ini. Lalu juga Anda sudah bergabung pada komunitas YouTuber Tonight. Selamat kepada Anda. Hari ini kita akan melakukan monitoring dan evaluasi praktek pembelajaran merdeka belajar ini. Para mahasiswa yang saya hormati, yang saya muliakan, menuju ke sana perkenankan saya menyiapkan pembelajaran hari ini tak seperti biasanya. Jam 9.00 kita mulai ini langsung to the point kepada materi pembelajaran MONEF untuk pemantapan karakter kesadaran berbangsa dan bernegara, kepatuhan bernegara, yang biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, the national anthem of Indonesia, the title is Indonesia Raya. Setelah itu kita menyanyikan lagu himne Erlangga. Biasanya hari ini diwakili dengan lagu-lagu nasional yang sudah saya putarkan sebelum jam 9.00 tadi. Karenanya to the point, kita masuk kepada monitoring dan evaluasi praktek merdeka belajar di kampus perguruan tinggi. Persiapan sudah dilakukan, saatnya kita lakukan. Para mahasiswa yang selamat dimuliakan, menuju ke sana perkenankan saya mengingatkan kepada Anda kita semua untuk kembali kepada e-learning. Cek jadwal pembelajaran kita. Nama mata kuliah itu
Ini sudah masuk belum ya? Cobanya saya screen share lagi. Masuk ke e-learning. Masuk ke e-learning, mestinya sudah ini. Semester Gasal 2020-2021 ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Civic Education dengan nomor kode penerbangan NOP 104 kelas A 1.1. Pembelajaran kita telah laksanakan pada pertemuan ke-13. Langsung saja kepada pertemuan ke-13. Mudah-mudahan stabil ini. Nah, langsung pada pertemuan ke-13. Ke-7, 13. Nah, ini ke-13 ya, sudah tampil di depan Anda. Jam 9.00 sampai jam 10.40. Oke. Jam 9.00. Silakan pertama yang Anda lakukan menandatangani presensi yang sudah saya sediakan. Presensi yang sudah saya sediakan. Saya cobanya ini belajar memanfaatkan menggunakan teknologi, apakah juga berlaku juga berlaku pointernya di e-learning ini. Oh, tidak berlaku. Jadi pada software PowerPoint saja berlaku pointersnya itu. Oke, mestinya di Zoom ini, Anda kita semuanya bagian dari jamnya Zoom-nya ini sudah tersedia mouse ini sebagai pointers. Beberapa yang lalu sudah saya coba cari belum ketemu. Oke, itu teknis yang akan datang. Oke. Annotation ini mungkin annotation. Oh, ini dia spotlight. Oke, di sini spotlight. Oke ya. Oh, spotlight itu ternyata oke, jadi silakan Anda menandatangani presensi yang sudah saya siapkan hari ini. Itu pertama. Yang kedua, berarti Anda sudah mengumpulkan tugas. Yang pertama beberapa video yang sudah diunggah jadi YouTuber, mereka tambah status Anda menjadi jamnya YouTuberia. Oke, saya akan monitoring dan evaluasi karya Anda di Merdeka Belajar ini untuk membuat proyek menerapkan minimal satu konsep dan teori yang pengayaannya sudah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, 10 minggu sebelumnya. Jadi pertama, fokus kepada video yang sudah Anda bikin secara kreatif, inovatif. Nah, saya akan memonitoring karya Anda tersebut. Video yang kedua adalah kita evaluasi. Lalu dengan 5 indikator yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Pertama tentang judul, kemudian thumbnail atau cover, lalu di judul itu huruf yang digunakan adalah kontras, membuat judulnya juga memikat. Ya, yang ketiga adalah hashtag. Di antara kontrol monitoring hari ini adalah dengan hashtag yang telah saya sampaikan sebelumnya. Pertama adalah tentang komunitas YouTuber UNER, yang kedua Edukasi TV, yang ketiga adalah UNER Hebat atau mata kuliah Anda kita ini, pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita akan cek, kita akan monitor karya Anda di platform masuk kepada anggota keluarga Jamiah YouTube ya ini. Oke, jadi silakan presensi Anda lakukan. Ya, yang nomor 2 adalah hari ini terjadwal tersebut terstruktur Merdeka Belajar pada PBL ketiga ini mengumpulkan tugas video dan makalah. Nah, untuk video dan makalah ini setelah ini saya siapkan di e-learning ini tempat Anda
pelaksanaan tugas, mengumpulkan tugas dengan format untuk makalahnya file berkarakter DOC atau DOCX ya, lalu atau atau file yang disebut sebagai spek. Baik, itu agenda kita hari ini. Jadi video dan makalah yang Anda kumpulkan, video dan makalah itu Anda sertakan di dalam PBL setelah ini. Jadi mengumpulkan tugas, fiturnya akan saya siapkan. Lalu setelah video, ya, bila volume kapasitas videonya melebihi yang diperkenankan di dalam e-learning, maka Anda diperbolehkan untuk mengirimkan linknya saja. Oke, jadi ke e-learning ini. Itu teknis pengumpulannya. Ya. Oke, itu tentang video. Format video MP4 ya. Format video MP4. Atau langsung saja Anda mencantumkan linknya di YouTube yang telah tersedia. Oke, itu agenda kita hari ini yang kita pesankan, terjadwal terstruktur 2 kali 50 menit 09.00 sampai 10.40. Kita lanjutkan kepada pembelajaran kita hari ini, akan memonitor pembelajaran Anda. Saya kembali kepada Anda ini. Sejumlah 37 peserta yang tergabung di dalam pembelajaran kita. Lalu monitoring ini akan saya lakukan. Pertama adalah sejumlah Anda yang telah standar melaksanakan tugas itu dengan pendampingan kriteria-kriteria yang saya sebutkan sebelumnya. Pertama, di antara kriteria-kriteria adalah dengan hashtag tanda pagar. Nah, di antara tanda pagar yang dalam guide pedoman itu saya sampaikan kepada Anda adalah dengan komunitas YouTuber Unair. Yang kedua adalah dengan hashtag etnografi TV. Yang ketiga itu adalah benar hebat, boleh nanti kita akan cek. Nah, siapa-siapa saja. Nah, setelah saya tampilkan, setelah saya monitoring Anda dan kelompok Anda yang sudah melaksanakan tugas, mengumpulkan tugas di jam pelaksanaan pembelajaran ini, saya akan monitoring dan evaluasi video Anda dalam konteks pertama substansi, yang kedua adalah dukungan untuk membuat video yang memikat, yang menarik terdapat 5 unsur itu. Ya, saya akan evaluasi. Pertama, judul yang menarik. Yang kedua itu cover, thumbnail. Yang judul ini memilih font yang menarik penonton, viewer. Lalu juga menggunakan warna yang kontras. Ini bagian dari pendampingan kreativitas, inovasitas, dan kemampuan menggunakan teknologi, alat teknologi, dan software yang tersedia. Jadi poin-poin tersebut, ya. Oke, 2 hal itu. Yang ketiga hashtag, yang keempat adalah running text, yang ketiga adalah mengaktifkan animasi, tanda like, share, subscribe, dan mengaktifkan tanda lonceng. Ya, yang dibutuhkan oleh admin, menurut admin yang dinilai itu adalah subscribe dan tanda lonceng. Oke, saya menuju kepada hasil karya Anda yang memenuhi standar dari ukuran yang nomor 3, hashtag. Hashtag yang kita usung adalah hashtag tentang
ya tentang komunitas YouTuber UNER. Selamat bergabung. Jadi kita menuju kepada hashtag komunitas YouTuber UNER. Perkenalkan, saya masuk ke komunitas YouTuber UNER yang pada poin ini juga saya share kepada Anda. Saya share komunitas YouTuber UNER itu. Share. Saya mengajak Anda pada hashtag komunitas YouTuber UNER dengan masuk di hashtagnya. Loading masih berjalan. Mudah-mudahan pembelajaran kita teknologi sudah tersedia. Hashtag komunitas YouTuber UNER masih loading. Saya sebut saja komunitas YouTuber UNER. Tuh sudah muncul itu, komunitas YouTuber UNER. Sudah melihatan? Sudah, Pak. Terima kasih. Saya sudah masuk di platform browser dan ini luar biasa ini. Hampir semua orang memiliki handphone cerdas, smartphone, dan sudah tersedia tertanam di sana yang namanya platform YouTube ini. Saya masuk kepada komunitas YouTuber UNER dengan poin tersebut. Komunitas YouTuber UNER paling atas di file saya. Ini unitas Erlangga, akun boleh gini belum ini. Nah, komunitas YouTuber UNER belum masuk, tersedia di sana. Komunitas YouTuber UNER ini belum bukan Anda ini 3 hari yang lalu, mungkin ini kali. Oh, aksi komunitas dalam PSBB di Jawa Timur 3 hari yang lalu. Betul ini ada, bukan? Belum ini bukan. Nah, mungkin bukan ini juga 1 tahun. Oke, komunitas YouTuber UNER belum. Jadi saya coba saja belum tersedia ini ya. Oke, itu dari hashtag komunitas YouTuber UNER. Komunitas YouTuber UNER. Sambil belajar, saya memonitoring karya Anda yang sudah dikumpulkan ini untuk menerapkan satu konsep live streaming ini 4 bulan. Jadi belum tersedia di bagian tersebut dari komunitas YouTuber UNER. Komunitas YouTuber UNER. Mungkin algoritma platform YouTube itu memperlakukan yang lain. Saya coba menulis aslinya dengan hashtag. Ditulis di sana komunitas YouTuber UNER, komunitas YouTuber UNER. Apakah isinya sama atau berbeda? Wah, ini berbeda. Jadi memang hashtagnya memang harus ditulis. UNER hebat, Etnografi TV, komunitas YouTuber UNER. Jadi hashtagnya memang ditulis. Ini saya cek untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang di atas ini, meskipun sebagian Anda di sini, tapi ini bukan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, betul? Cerdas berteknologi. Oke, saya cek saja yang Anda sekarang sedang di kelas bersama kita ini, akan kita monitoring dan evaluasi. 1 hari yang lalu kira-kira iya ini. Dari ini juga di antara karya Anda 1 hari yang lalu 7 bulan ditonton. Kemungkinan saya sudah subscribe, saya sudah nonton, ini sudah evaluasi. Mungkin Anda kelas ini, tapi ini bukan kelas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kelas A11, betul? Saya akan cek di antara Anda ini mana karya Anda. Nah, ini Anda tahu ini membuat judul video yang memikat komunitas YouTuber. Yang lalu dia upload 123
penonton. Oke, ini juga 1 hari yang lalu saya cek sepertinya juga belum pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Meskipun bagian Anda ada di sini, betul? Betul, Pak. Ya, Dava Insani masih di sana. Saya sambil menuju kepada karya Anda yang sudah jam pembelajarannya ini sudah dibuat. Oke, sambil saya cek, ini ada tanda tadi itu. Saya sambil belajar menggunakan fitur-fitur yang tersedia di teknologi internet ini. Izin sebentar, sambil cek masih jalan. Oke, saya lanjutkan minimize. Saya kembali ke masih pada. Oke, belum Anda ini. Yang ini juga bagaimana ini? Galuh Trias, apakah? Oh, bukan ini sepertinya ya. Ini 1 hari yang lalu, mungkin aja nih. Apakah di kelas pendidikan kewarganegaraan? Kelas C, bukan. Ada gambarnya. Lanjut, ini juga belum kelas pendidikan kewarganegaraan ini sepertinya. Betul? Pendidikan Pancasila kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, pendidikan kewarganegaraan Project PBN. Nah, ini akan kita evaluasi. Ya, Dea Roseliana. Saya cek dulu dengan indikator saat Anda ini karya Anda, lalu Anda hadir, maka kita review. Kalau tidak hadir, kita lompati, kita prioritaskan kepada Anda yang sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan tugas, menguploadnya di platform YouTube ini, dan Anda hadir. Yang tertulis di sini sebagai adminnya hadir. Kalau tidak hadir, Hadir, Pak. hadir. Oke. Jadi siap-siap kita evaluasi, kita monitoring dan evaluasi pembelajaran Merdeka Belajar pada pertemuan ketiga, minggu ketiga, yang juga mengumpulkan tugas ini. Oke, agendanya jadi Dea Roseliana. Kita lihat, kita cek tentang substansinya. Substansi, arah, kompetensi yang dimaksudkan dengan Merdeka Belajar ini. Itu yang pertama, 60%, 70% itu. Yang lainnya adalah dukungannya, sekitar 30-40%. Itu adalah supporting, teknis-teknisnya. Saya lanjut saja ini. 3 hari yang lalu sepertinya bukan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, betul? Betul. Oke, saya cek saja Anda Adelina Elvia ini, saya sudah subscribe ini. Oke, meskipun demikian bukan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, saya cek apakah Eka Alivia ada di sini. Tidak di sini, tidak di kelas kita ini A11, tidak tersedia. Jadi saya tidak mengeksekusi untuk tanda loncengnya ya. Mungkin juga saya sudah mengartikan tanda lonceng kepada Anda, sudah melihat. Saya masih akan cek ini 1 hari lalu kira-kira adalah bagian dari Anda ini. Memanusiakan manusia. Ini saya cek Eka Alivia yang tadi ya, Eka Alivia. Ini apakah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Oke, identifikasi itu dulu. Ini kalau begitu bukan, masih 1 saja tadi ya, akan kita monitoring. Lalu ini 4 jam yang lalu kira-kira nih Eka lagi nih, sepertinya iya nih. Coba cek ini mata kuliah apa ini, Indonesia. Cek apakah di kelas Anda kita sekarang ini vaksin X prioritas. Betulkah di kelas ini ada di sini Eka Alivia?
Tidak terdapat suara uluran kasih. A11 nih. A11 kelompok. Iya, A11. A1 belum tentu. Nih Putri Narul, adakah di kelas ini? Tidak terdapat suara. Apakah masih mengikuti saya? Mahasiswa dari Universitas Airlangga ini, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Administrasi Negara. Departemen Ilmu Administrasi Negara. Ya, saya juga menemukan karakter-karakter. Saya sesungguhnya mau memastikan kalau Anda masih bersama saya, karena screennya di laptop ini masuk di platformnya browsing dan masuk di platform YouTube. Cek, jadi sepertinya bukan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Masih satu tadi. Ini saya cek ini 3A1 bukan sepertinya, karena jumlah Anda kelompoknya satu kelompok satu A1 2 3. Oke, itu analisis saya. Ini mungkin bukan juga. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai Pancasila ini. Oke, belum tersedia. Ini juga Pancasila, pendidikan Pancasila ini. Yang berikutnya korupsi versus corona 1 jam yang lalu. Oh, ini dia pendidikan kewarganegaraan. Revina Senja. Kita akan monitoring dan evaluasi. Sudah menemukan 2 kandidat hasil karya Merdeka Belajar dari orang-orang yang hebat dan excellent with morality dari Universitas Airlangga yang berjanji berbakti abadi untuk negeri. Oke, 2, ingatkan kepada saya, menuju kepada kandidat untuk dievaluasi. Revina Senja, apakah hadir di sini? Adminnya ini? Hadir Pak Adi. Oke, jadi dua kandidat untuk kita review hasil karya, inovasi, menerapkan konsep. Jadi pertama adalah substansi, yang kedua adalah teknis dukungannya. 5 poin. Memberi 2 dengan komunitas judul berunar itu. Ini 1 hari yang lalu. Ini betulkah kelas kita sekarang? Natasha NPPL, ini mestinya panjang namanya, ini 4 huruf, 4 maksud saya 4 kata ini. Betul mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Bukan Pak, itu Pancasila. Oke, lanjut. Ini 1 hari yang lalu tidak menyebutkan ini. Bias Filosa kelas kita sekarang? Bukan Pak. Kan, jadi masih punya 2 kandidat. Ini beberapa menit yang lalu. Oh bukan, ini mata kuliah yang lain. Yang berikutnya adalah ekonomi kreatif 8 juga bukan, ini mata kuliah yang lain ini. Oke. Mata kuliah yang lain ini di mata kuliah etnografi Madura. Ketemu juga di mata kuliah etnografi Madura pada etnografi TV ini. Ini 7 jam yang lalu mata kuliah etnografi Madura. Lalu nih 12 jam yang lalu, sepertinya familiar wajah Anda ini. Saya cek apakah pada mata kuliah kita Anda sekarang hikmah? Ya, tidak? Itu Pancasila Pak. Oke, bukan kita ya, bukan. Baik hati ini juga Pancasila. Pancasila mahasiswa. Oke, Pancasila. Oke, sambil kasih tahu ini apa yang sudah di sini. Yakin vaksin COVID sudah valid
11 jam. Betulkah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Iya Pak. Oke, Iya, Pak. 3. Iya Pak. Alicia Safia datang sini, hadir di sini. Ada Pak saya Pak. Oke, Pak, jadi saya, punya Pak. 3. Dengan hashtag komunitas YouTuber UNER. Selamat bergabung dengan komunitas YouTuber UNER. Jadi YouTuber yang produktif, kreatif untuk pembelajaran yang mementangkan karakter, menyadarkan, mencerdaskan, mencerahkan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, punya 3 kandidat yang kita monef. Lalu saya cek masih tersedia ini satu hari, kemungkinan iya ini. Kemungkinan iya. Pendidikan Pancasila bukan. Long distance relation COVID-19 bukan kelas kita ini. Ini juga kemungkinan satu hari yang lalu. Ini belum ada keterangan. Febrianto Rizky Dwi hadir di sini. Tidak hadir, ini mata kuliah yang lain ya. Pancasila, Pak. Oke, sistem pengetahuan Madura, ini etnografi Madura. Satu hari yang lalu Pancasila. Oke, saya sebut itu juga tangan mahasiswa. Tangan mahasiswa. Nah, itu dengan mirip dengan jargon tangan Tuhan itu. Ini satu hari yang lalu. Ini oke des. Masih tersedia cukup banyak, maka waktu kita juga dibatasi, maka prioritasnya sudah kita tetapkan tadi. 3 judul, 3 video yang akan saya monitoring dan evaluasi ya, sebagai bagian dari pembelajaran Merdeka Belajar, Merdeka untuk belajar dan didampingi oleh dosen ini. Oke, pertama tadi dengan judul, tolong diingatkan ini, saya ketemu belum ini? Di atas saja seperti kelihatan. Tadi dengan judul, siapa tadi namanya ya? Rodia mestinya. Dia Roselina. Iya Pak. Iya Rosalia. Yang ini bukan? Yang muda yang mengambil peran atau satunya? Bukan Pak, yang satu. Bukan, Pak, Satunya. yang mengembangkan perisai. Mengembangkan perisai judulnya. Mengembangkan perisai. Ke atas lagi Pak. Atas lagi, Pak. Jadi ini berarti kita turun screennya turun. Ke atas. Oh iya kan, atas. udah bener tadi. Mestinya lanjut Anda. Ini posisi screennya ke atas, Anda bilang ke atas. Mestinya lanjut Pak gitu. Sudah ketemu belum? Apa judulnya? Perisai tadi? Perisai. Mengembangkan perisai diri. Saya baca terus, masih terus mengembangkan perisai diri. Terlalu ke bawah ya, naik lagi nih. Ya naik lagi Pak. Naik lagi, Pak. Sepertinya tidak jauh dari atas. Saya mulai dari atas saja, kemudian turunnya pelan-pelan. Oke, mengembangkan. Oh ini Pak, udah. Ini, Pak. Yang mana? Udah. Ke bawah lagi Ke Pak. bawah Turun. lagi, Pak. Turun. Yang mana? Mengembangkan. No ini ya. Masih Ini ya. Bukan. Mengembangkan Bukan. perisai diri Iya, mengembangkan. dengan Iya, Pak. grafis. Oke. Saya cek pertama indikatornya adalah thumbnail dengan judulnya kurang kontras ya. Boleh diperbaiki, kan diedit itu. Contoh Iya Pak. yang di atasnya Iya, itu kontras ini dengan background merah hati, tulisannya putih. Nah, kreativitas, inovasivitas itu juga memanfaatkan warna. Pertama font, jenis font yang 2 warna. Nah, Anda ini boleh diperbaiki, bikin kontras lagi supaya semakin menarik. Menarik sudah. Menariknya itu adalah Anda sudah berinovasi model pembelajaran ini dari cek pembelajaran kita selama 13 kali pertemuan ini. Presentasi dengan PowerPoint itu berupa kata-kata, kalimat, ya. Yang pertama, yang kedua adalah berupa gambar. Ya, gambar. Mungkin yang ketiga masih jarang dengan didukung dengan video. Padahal sejak awal sudah saya request Anda untuk juga menampilkan gambar. Oke. Nah, video Anda ini juga sudah melaksanakan multimedia. Oke, karenanya tulisan menjadi menarik, memikat, mempesona.
tampilan pertama begitu menggoda. Setelah itu terserah Anda. Itu kata jargon dari iklan salah satu produk di perusahaannya. Oke, tentang thumbnail. Saya masuk saja. Kalau begitu, setelah thumbnail, judulnya, kemudian covernya sudah menarik, sudah memenuhi standar dalam konteks bahwa kemungkinan besar gambar-gambar ini adalah yang terlihat di sini bagian dari rentetan, bagian kecil, bagian detik tertentu dari rentetan keseluruhan video yang berjumlahnya durasinya 11 menit 43 detik totalnya. Baik, selamat kepada Dia Roseliana dan kawan-kawan. Anda sudah berpredikat sebagai YouTuber dan sudah bergabung dengan komunitas YouTuber Uner. Kita masuk pada Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. luar biasa. Manfaatkan luar biasa dulu. Oke, ini kita akan melihat. Oke ya. Langsung dibuka. Coba volumenya saya maksimalkan lagi. Saya Roseliana Putri dengan 20 Oke, menuju ke sana langsung saya review saja karena ini untuk publik, lalu maksud kita adalah mengoptimalkan multimedia. Jadi Anda sudah menyampaikan narasi, poin-poin itu akan pas lagi jika yang Anda ucapkan tadi itu ada teksnya, dilengkapi dengan teks kan. Orang mendengar ini dengan ucapan itu, kemudian unsur yang lain, fasilitas yang lain dalam indera manusia ini, penglihatan itu dioptimalkan. Jadi akan pas lagi saat Anda menyebutkan nama Anda, namanya ditulis begitu. Diedit juga boleh, diperbaiki juga boleh. Nah, jadi nama saya ini, nomor NIM itu disebutkan saja. Wah, kan belum tentu pendengarannya ini orang mendengar dengan jernih karena berbagai variabel teknologi. Yang kedua adalah bahwa belum tentu narator itu pitch controlnya jelas, karena ini dilengkapi dengan poin-poin penginti. Kenalan itu dilengkapi dengan tulisan nama, kemudian NIM yang Anda sebut tadi, itu akan lepas. Kita lanjutkan, langsung review. Waktunya terbatas. Perusahaan farmasi BUMN PT Bio Farma hari ini menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU dengan Sinovac Life Science untuk penyimpanan vaksin COVID-19. Sekarang gimana ya? Update terkini dari vaksin yang saat ini memang masih dari hasil uji tahap ketiga, di mana sebelumnya salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yaitu PT Bio Farma menjanjikan bahwa vaksin COVID-19 ini sudah bisa diedarkan. PT Bio Farma syarat yang bisa diberikan oleh Badan POM sendiri terkait untuk mengedarkan vaksin ini yang disebut dengan Emergency Authorization atau EUA, yang dimana salah satu syaratnya adalah pertamanya data-data dari hasil uji klinis baik dari uji klinis tahap pertama, kedua, dan juga ketiga. Wah, kabar baik. Semoga aja uji klinis yang saat dilakukan oleh PT Bio Farma bisa segera terselesaikan dan membawa hasil yang menggembirakan. Oke, jadi saya tutup poin saja. Waktu kita terbatas. Pembelajaran ini, mohon maaf, adalah
pertama tadi scan-nya Anda sudah memperkenalkan diri, itu sudah oke, memenuhi standar. Ya, dengan menambahkan teks saja, nama dan limit. Yang kedua, Anda sudah memenuhi standar bahwa request pengajar Anda, saya sampaikan kepada Anda, isu-isu yang aktual. Yang aktual itu apa? Dari 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan terakhir tentang coronavirus itu, tentang vaksin. Nah, Anda sudah memasuki isu-isu yang aktual, sangat aktual. Nah, ini nilai positifnya Anda. Terbaru, terkini, berita terkini. Nah, dari pernyataan tersebut, kita memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan bahwa di antara 6 jenis vaksin yang legal di Indonesia itu, namanya tadi adalah vaksin Sinovac. Nah, bagaimana perkembangannya vaksin tersebut sebagai isu telah dipaparkan oleh teman Anda. Sehingga vaksin tersebut bisa segera didistribusikan kepada masyarakat biar aku bisa kuliah offline. Halo. Kalian udah pada baca berita tentang hari ini belum? Berita tentang vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh PT Bio Farma dan Sinovac. Iya, benar yang itu. Oh, kalau yang itu sih aku udah baca. Sama aku juga udah baca. Kalau Dea gimana? Aku sih belum baca. Emang sebenarnya jelasin nggak? Jadi tuh gini, di Indonesia itu sedang dikejarnya buat cari vaksin COVID-19. Salah satunya itu PT Bio Farma yang lagi bekerjasama dengan Sinovac Biotech. Terus gimana kontennya? Sekarang sih faktornya sedang tahun 3 Ya bener banget. Kalau emang dari hasil uji ternyata bisa COVID-19, nantinya bakal disebarin deh ke seluruh masyarakat Indonesia. Wah, seneng deh. Akhirnya vaksin akan dipakai di Indonesia. Ya, semoga aja bisa menjadi hasil yang terbaik ya untuk masyarakat Indonesia. Oh ya teman-teman, kalian ingat gak? Kemarin diskusinya waktu kewarganegaraan. Iya. Kayaknya sih iya. Kenapa ya? Apa sih maknanya? Hanya ada ya. Sudah deh. Kita cari aja maknanya di internet dari sini. Udah deh, aku mau cari deh. Kalian juga cari ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di sini, oke? Oke, pada scan ini, pada tahap ini masih pada isu tentang vaksin Sinovac ini ya. Lalu nama perusahaan yang Anda sebutkan tadi, karena merupakan yang Anda sampaikan itu merupakan isu-isu terbaru, konsep terbaru, term terbaru, kata terbaru, akan pas pengenalan kepada nama vaksin yang namanya Sinovac itu Anda tulis ini. Jadi mendengarkan kan belum tentu mengerti tulisannya bagaimana begitu. Ya. Apalagi dilaksanakan dengan ucapan yang bisa selandai, ya boleh saja itu karena pembelajaran. Nah, karenanya
saran saya adalah term-term baru seperti vaksin Sinovac. Ini Anda tuliskan lagi vaksin Sinovac untuk memperkenalkan nama vaksinnya itu. Kan masih terdapat nama yang lain. Label yang ditempelkan pada vaksin tersebut, produksi siapa, dikembangkan oleh siapa, perusahaan apa. Nah, nama perusahaan yang Anda sebut tadi akan pas juga teksnya tersedia di situ. Jadi pembelajarannya memaksimalkan multimedianya, ya audionya, lesan Anda kan audio, visualnya. Nah, itu menjadi menarik gitu. Minimal pengenalannya, kan ini isu-isu yang terbaru. Baru 1 bulan lah 2 bulan tentang vaksin ini, vaksin Sinovac. Jadi nama perusahaan itu ya. Nah, pada poin ini saya menemukan Anda di antara menuju kepada lagu kebangsaan Indonesia 3 stanza itu Anda menyebut kita disuruh. Kalau disuruh berarti Anda saja yang nyanyi itu. Dalam praktek kan tidak hanya saja Anda saja yang nyanyi, kita bersama. Kalau begitu apa? Kita diminta, kita diajak. Nah, diajak beda dengan suruh. Coba kamu ambil kapur itu. Kamu ambil kapur di toko yang penjaganya Aling itu di novel Andrea Hirata itu ya. Jadi si aktor itu disuruh ngambil kapur di toko kapur sekolah itu loh, SD Muhammadiyah yang mau tutup karena nggak dapat siswa itu. Nah, disuruh itu. Nah, saran saya jangan Oke, ini sudah berlangsung, pembelajaran saja, kita upgrade, kedepannya jangan disuruh begitu, kita diminta, kita diajak. Nah, lebih polite, lebih nyaman, lebih berkarakter, excellent with morality. Kalau disuruh, tuh nyapu sana, nah disuruh. Kalau diajak berarti sama-sama nyapu, sama-sama membersihkan kelas. Kalau disuruh membersihkan papan tulis, whiteboard, black white, nah disuruh tuh. Kalau diajak, nah kita diajak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi term itu menandakan ekspresi dari karakter excellent with morality. Oke, pada bagian itu yang saya review. Saya lanjut saja kepada scan berikut. Nah, akan pas juga bersamaan dengan introduksi tentang vaksin Sinovac ini. Ya, itu isu yang terbaru di bawah. Kemudian masuk kepada menyanyikan lagu ini, keterkaitannya apa begitu ya. Nah, akan pas nanti adalah ketika 3 inti dari 3 stanza. Stanza pertama itu mengajak, mengumandangkan, memantapkan, menguatkan. Nah, apa saja itu yang menjadi bagian penting juga dalam monitoring ini. Nah, pada bagian ini sekaligus pada judul yang tersedia ini, mengembangkan perisai diri dengan Indonesia Raya. Nah, akan pas pengembangan itu ya pada masa dalam proses dia pengembangan itu adalah masa momen karakter ini adalah masa sekolah dasar, elementary school itu mengembangkan. Masa senior high school itu sekolah menengah pertama. Senior high school itu adalah sekolah menengah atas. Nah, pada perguruan tinggi ini akan pas sungguhnya hadirnya Anda dikembangkannya di sekolah dasar dan menengah, di perguruan tinggi adalah memantapkan. Karena judul yang pas adalah memantapkan atau menguatkan, empowering the self perisai ya. Jadi memantapkan perisai diri. Jadi sudah tersedia, sudah dikembangkan, tinggal memantapkan atau menguatkan, empowering. Jadi yang tangguh tak pernah mengeluh itu. Oke, saya lanjutkan saja memonitoring dan mengevaluasi untuk tahapan-tahapan berikutnya yang lebih pas ini ya. Ternyata lagu Indonesia Raya bagus ya. Halo teman-teman, udah pada cari
Iya udah. Ya bagus banget ya maknanya. Ya bagus banget sangat sekali. Oh gitu, kita sebagai rakyat Indonesia sebagai mahasiswa kita harus menerapkan lingkungan. Ya benar tuh teman-teman, aku udah ya soalnya lagi banyak tugas nih. Oh ya udah sekalian. Dadah. Oke, scan berikut ini, tahap berikut ini, skenario ini, ya sudah selesai tentang 3 stansa itu. Nah, karena dimaksudkan, oke, sudah masuk berarti substansinya materi Anda, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, ya ranahnya di antara poinnya sudah masuk, jadi signifikan Anda. Substansinya sudah diintroduksi di sini. Nah, yang perlu dikuatkan lagi adalah ini kan sekaligus Anda menemukan lagu kebangsaan Indonesia Raya, the National Indonesian Anthem. Itu ya, 3 stansa itu dugaan saya menemukan term 3 stansa itu Anda baru mendapatkannya ketika kuliah di Universitas Airlangga ini. Sebelumnya meskipun itu mendengarkan lagu, tetapi 3 poin inti dari namanya 3 stansa. Stansa pertama itu mengusung apa sih? Mengajak menyeru apa sih? Ya. Nah, yang kedua itu menguatkan apa sih? Yang ketiga karena ini isu penting, maka kan pas Anda menuliskannya di situ. Ya. Jadi audionya kan sudah nih, visualnya itu udah tulisan. Oke ya. Sesungguhnya tinggal teknis-teknis meningkatkan, mengoptimalkan audio dan juga visual. Multimedia itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi tuliskan di situ karena temuan kita dalam pembelajaran ini kita eksplisitkan di dalam video. Video itu puncak sesungguhnya dari video yang sekarang ada susun ini, puncak dari pembelajaran selama 1 semester dengan penguatan konsep itu. Karenanya eksplisitkan di sini. Kayak 3 stansa itu apa? Pertama adalah menyeru, bersatu. Nah, eksplisitkan 1. Menyeru, bersatu. Yang kedua, berdoa. Wah. Yang ketiga apa tadi itu? Oke, jadi dengan mendengar audio orang mempunyai pengetahuan, tetapi sering-sering sudah teraplikasi memfasilitasi indera dengar Anda dengan audio itu akan lebih pas dilengkapi dengan visual. Visual itu apa? Tulisan. Ini juga menyadarkan kepada Anda mensosialisasikan inti dari 3 stansa itu. Nah, lalu mensosialisasikan juga ternyata 3 itu mau kepada publik. Jadi menguatkan 3 stansa itu maknanya. Oke ya. Yang nomor 4 yang lain-lain ini jangan lupa ketika Anda tampil ini, berkali-kali saya mengajak Anda pada bagian ini sudah ini bagian gambar ini. Apa itu? Smile. Sudah ini. Siapa yang sudah smile? Yang sepanjang tadi itu yang belum smile apa? Buatlah smile gitu loh. Smile, gembira. Gembira itu kan obat, menambah imunitas Anda kita semuanya, menambah ketahanan tubuh ini. Oke. Jangan lupa smile. Saya juga belajar untuk smile di depan kamera. Oke. Itu teknis yang lain. Jadi memantapkan percaya diri itu dengan memantapkan nilai-nilai yang terkandung dalam stansa, 3 stansa. Stansa pertama tentang apa, kedua apa, ketiga apa. Eksplisitkan di sini. Nah, akan pas memantapkan 3 stansa itu di era
produksi vaksin. Jadi di berbagai belahan dunia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, akan pas saat itu diimplementasikan 3 stansa itu. Kita cek. Lalu untuk memutus tersebut kurang nyaman ketika Anda menyebut saya masih banyak kegiatan nih, masih banyak tugas nih. Nah, akan pas adalah bagaimana kita menerapkan 3 stansa itu pada era produksi vaksin ini. Pada zamannya, pada sekarang sedang fokus ke sana untuk menguatkan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya langsung pada scan berikutnya yang sudah Anda siapkan ini. Oke.
Kisah-kisah mengharukan dari tenaga kesehatan kerabat harusnya menunjukkan solidaritas tanpa sekat. Pandemi tak akan berakhir dengan sikap membangkang. Simpul perjuangan senantiasa harus diperpanjang. Bukankah kita sama-sama ingin bahagia? Maka giatkanlah daya upaya sembari mengamalkan doa. Oke. Jadi judul yang ada sudut mengembangkan perisai diri dengan Indonesia Raya. Dengan Indonesia Raya, judulnya memantapkan ya. Saran saya memantapkan atau menguatkan. Dengan Indonesia Raya atau di Indonesia Raya, atau kalau dengan adalah dinilai lagu kebangsaan. Mengembangkan perisai diri dengan judul yang di YouTube, judul yang di video sama dengan judul yang di thumbnail. Akan pas, berbeda itu. Oke, saya review pada bagian sebelum berakhir tadi, sebelum simpulannya. Ya. Sudah ketemu yang namanya 3 stanza, inti 3 stanza. Nah, saran saya to the point yang belum Anda lakukan di sana adalah mengeksplisitkan ketika Anda menyanyikan lagu tadi, ya, itu Anda biarkan lagu beraudio gitu saja. Kembali lagi visualnya belum. Nah, karenanya eksplisitkan maunya Anda itu apa? Maunya Anda kan memantapkan nilai-nilai pada 3 stanza di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Karenanya nilai yang pertama adalah saat menyanyikan lagu itu dieksplisitkan, ditulis di sana. Misalnya, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Nah, itu yang Anda kuatkan di dalam visualnya, ditulis di sana. Berseru, mari kita berseru Indonesia bersatu. Nah, nyanyi yang lain juga sudah. Maka stanza yang kedua adalah marilah kita mendoa untuk Indonesia yang bahagia. Oke. Berseru, mendoa Indonesia bahagia. Begitu juga yang ketiga, to the point. Mari kita berjanji untuk Indonesia abadi. Nah, itu kalau Anda biarkan video berjalan itu saja, nggak ngerti maksudnya apa. Jadi visual itu sudah menarik dengan gambar-gambar bergerak video, tapi sesungguhnya gagasan apa yang Anda usung ini menjadi bagian penting. Karena yang digagasnya adalah ya 3 stanza itu. Jadi pertama adalah stanza berseru Indonesia bersatu. Lalu mendoa Indonesia bahagia. Lalu berjanji Indonesia abadi. Nah, sudah saya ini. Sebelum saya melanjutkan pada berikutnya, narasi-narasi yang Anda berikan sudah betul diberikan teks. Sejumlah Anda sudah dengan suara terdengar ke audien cukup jelas dan lantang Anda. Yang saya suka itu suara Anda itu lepas, berwibawa begitu. Nah, sejumlah Anda suaranya belum tertangkap atau nyaris tak terdengar. Itu bagian yang terakhir. Nah, masih pada skin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi itu. Akan pas saat Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sudah betul sikapnya, sudah oke, berdiri, sikap sempurna. Yang kurang pas adalah Anda nunduk. Jadi nunduk itu kayak menyanyikan lagu mengeningkan cipta. Nah, akan pas saat Anda menyanyikan itu tegak.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Wah, jadi tegak ke atas. Coba bayangkan, saya menyanyikan meskipun audio saya vokal dengan nada tinggi. Kalau dengan videonya, gambarnya saya menunduk. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Berbeda itu. Nah, itu bagian dari hal yang menarik. Oke, yang eksplisitkan, yang sejak awal Anda pernah presentasi waktu itu dalam pendampingan, ya saya mensupport Anda, diperbolehkan, kemudian dikontekskan dengan tema yang tersedia. Oke, mengkontekskan ini adalah pada bagian review terakhir narasi Anda tadi. Nah, oke. Jadi scan pertama atau skenario pertama, kemudian merupakan bagian tak terpisahkan mestinya bagian dari keseluruhan. Scan kedua itu mengusung tentang 3 stanza. Scan 3 itu menyanyikan lagu 3 stanza. Scan terakhir adalah simpulan. Nah, akan pas scan itu bagian tak terpisahkan dari upaya Anda menghadirkan, mendiseminasikan, memperkenalkan, mempraktekkan di dalam produk outcome berupa video itu menerapkan karakter bangsa Indonesia. Karenanya kanvas narasi Anda yang terakhir adalah itu 3 stanza itu yang Anda usung dalam konteks tersedianya vaksin ini. Jadi akan pas misalnya marilah kita bersatu melawan COVID-19 ini. Marilah kita bersatu mendukung penyediaan dan kesediaan SDM, kesediaan vaksin dan SDM untuk vaksinasi. Wah, begitu arahnya mestinya di kesimpulan Anda. Tetapi itu nggak muncul Anda. Jadi terpotong-potong, terpisah, merupakan bagian yang terpisah-pisah, terlepas-lepas. Nah, karenanya ini penting bagi Anda sejak awal itu disusun skenario. Jadi tahapan-tahapan itu merupakan rangkaian terpisahkan yang integral, yang utuh, yang menghadirkan, menerapkan konsep cinta kepada tanah air. Sudah betul ini, tetapi belum konteks. Lihat pada uraian-uraian terakhir narasi Anda. Jadi karena 3 stanza itu, maka simpulannya akan pas. Demikian marilah kita bersatu melawan COVID-19 dengan mendukung penyediaan vaksin ini, ya, untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia. Penyediaan ini ya, mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang melakukan penelitian-penelitian. Nah, begitu. Kita juga siap untuk mensosialisasikan dalam konteks Anda ini, kita ini. Ini dia yang sosialisasi ini, kita siap. Itu peran mahasiswa dalam memantapkan sinergitas pengelolaan COVID-19 ini di era new normal. Itu sesungguhnya tema besarnya. Oke. Yang nomor 2, stansa yang kedua itu adalah marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah, konteks vaksin sudah tersedia dalam jumlah jutaan ini. Ya, setelah kita berseru, kita mendoa ini supaya selamat dari COVID-19 dengan vaksinasi, itu kan begitu nih. Fokus, detail, jelas, tegas. Bahasa rendikatnya itu, pakar Bapak Profesor modern itu menyebut sebagai clear and distinct. Jelas, terpilah-pilah kaitannya antara skema 1, tahap kedua, tahap ketiga, nah, yang begitu Pak. Kemudian pada stansa terakhir adalah marilah kita berjanji Indonesia abadi melalui vaksin yang namanya Sinovac ini. Maka kita berjanji, kita mendukung pemerintah untuk menyediakannya, dan APBN itu disediakan untuk itu melindungi bangsa Indonesia. Kita berjanji mendukung penyediaan vaksin dan vaksinasi itu untuk Indonesia yang abadi. Begitu kesimpulannya selayaknya. Oke ya. Oke.
waktu kita yang tersedia sekarang jam 10.18, jadi sekitar 22 menit lagi menjelang waktunya kita berakhir. Oke, saya kira sebagai pengantar monitoring dan evaluasi, waktu kita terbatas, jadi Anda yang beruntung adalah yang teratas, menjadi prioritas itu, yang memenuhi standar dalam konteks ukuran yang telah kita siapkan sebelumnya melalui hashtag. Ya. Tadi sudah kita transparan, terbuka. Anda yang beruntung dapat dievaluasi. Beruntung ini adalah mengembangkan dengan judul mengembangkan perisai diri dengan Indonesia Raya. Nggak jelas ini mengembangkan perisai diri dengan Indonesia Raya itu maksudnya apa? Di kawasan Indonesia Raya atau apa ini? Atau untuk Indonesia dengan untuk ini? Untuk, mestinya untuk ini. Kalau dengan, kalian kan bersama dengan itu. Nah, ini penggunaan term atau kata yang tepat, logis ya. Itu menjadi pendampingan kami dalam melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar untuk Indonesia lebih baik. Oke ya, jadi bagian-bagian tersebut yang saya dapat reviewkan kepada Anda. Nah, saya apresiasi juga Anda sudah menyebutkan sumber video itu ya, sumber video yang Anda berikan itu. Oke, itu bagian dari karakter excellent with morality untuk ukuran based on evidence, berbasis pada data bukti, bahwa Anda sudah mencantumkan sumber video tersebut, lalu ini bagian dari upaya mencerdaskan. Oh, ternyata itu adalah video yang dari sumbernya channel itu, lalu tanggal berapa kita ketahuan. Jadi ini termasuk aktual. Oke, dari sisi aktual, judul Anda ini memenuhi syarat. Saya memberikan nilai A jadi judul ini karena sudah mengapresiasi tentang COVID-19 dari judul. Kemudian penampilannya saja yang penampilan karena ya oke, ini kreativitas. Thumbnailnya ini masih bisa diubah, silakan diperbaiki untuk thumbnail ya. Untuk videonya kalau memungkinkan ya, karena sudah diunggah ini, apakah mempengaruhi status Anda ini untuk videonya. Nah, jadi tentang 5 ukuran itu, 5 ukuran yang saya pernah sampaikan kepada Anda. Pertama tentang judul, saran saya diperbaiki saja judul untuk di thumbnailnya, di covernya. Karena Anda menyebut tentang vaksin, nah coba cantumkan vaksin di covernya ini. Ya, vaksin, ditonjolkan vaksinnya. Vaksin itu apa? Diapakan ini? Nah, konekkan dengan isi video Anda. Vaksin itu ya Anda mendukung kan untuk 3 stansa tadi. Thumbnailnya ini kan bisa ubahlah. Lalu saya cek lagi itu tentang thumbnail, kemudian buat video. Saya cek lagi tentang hashtagnya. Hashtagnya sudah ini memenuhi syarat, jadi nilainya A juga ini. Oke, kelihatan ya masih. Unair hebat. Etnografi TV, komunitas YouTuber Unair. Oke, minimal 3 itu. Oke, ternyata saya yang bagian ini belum subscribe. Saya berikan Anda subscribe. Selamat kepada Anda. Terima kasih Bapak. Jangan lupa. Nah, yang berikutnya belum kelihatan nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan ragu-ragu. Itu lesannya juga belum, animasinya juga belum. Saya tambahkan kepada Anda tanda loncengnya, saya bunyikan cling bunyi ini. Ini semuanya di pesanan tidak ada. Semuanya. Wah, keren ini. Jadi
Saya cek lagi hasil video Anda, Dia Roseliana. Saya cek ini. Dia hadir di sini? Hadir, Pak. Yang mana Hadir, dia Pak. nih? Saya. Open your webcam please. Sudah, Pak. Sudah, Nggak Pak. kelihatan di sini, ada masalah. Oke, Anda sekarang posisi di mana? Kabupaten, kota, provinsi? Di Jombang, Pak. Di Jombang, Pak. Jombang, Dia Roseliana. Jombangnya di kecamatan, di kelurahan, di desa apa? Di Diwek, Pak. Di Wih, Diwek, Pak. Diwek. Nah, itu desa yang sangat terkenal itu. Diwek Jombang, karena Asmuni dari Diwek itu. Di Jombang itu terdapat 5 orang yang terkenal di Indonesia dan di dunia ini. Pada tahun 80-an pernah disebutkan, 80-an ketika karya-karya lanjak antara disebut Asmuni. Yang pertama adalah Cak Nur itu Dr. Nurholis Majid, itu dari Mojowarno, kecamatan Mojowarno. Lalu yang kedua adalah Gus Dur Abdurrahman Wahid, itu dari kecamatan Tebuireng, itu kecamatan Diwek juga, itu Tebuireng. Yang ketiga tokoh-tokoh yang lain, Hasyim Asy'ari, ya, tokoh-tokoh nasional yang lain. Tokoh-tokoh nasional yang lain setelah itu adalah yaitu Asmuni itu, karena Diweknya ini, karena lagi tren di apa namanya itu, pertunjukan tradisional itu ya, Asmuni ini karena Diweknya. Yang keempat adalah Cak Nun MH Ainas Najib. Lalu sekarang siapa yang kelima? Ini Cak Adib ini dari Jombang. Saya ada di kecamatan Ngoro, Jombang. Oke, Diwek kamu desanya di mana? Dia Roseliana. Di Brambang. Di Brambang. Oke. Diwek, kecamatan Diwek. Luar biasa Jombang ini. Selamat datang di Jombang. Selamat datang di kampung sini. Oke. Jadi itu review saya, monitoring dan evaluasi saya, transparansi dengan ukuran-ukuran yang sudah saya siapkan sebelumnya. Baik langsung juga saya kuatkan dalam tutorial. Tutorial itu ada juga pendampingan. Merdeka Belajar itu dengan arahan, dengan pendampingan. Lalu kriteria-kriteria sudah saya sebutkan. Ya, saya kembali kepada slide tersebut. Oke, sudah tadi ya. Kriteria itu adalah judul yang menarik dengan font dan warna yang kontras. Kuatkan lagi, ini masih terdapat peluang bagi Anda untuk memperbaiki untuk thumbnailnya. Minimal pada thumbnailnya. Font huruf yang dibuat. Buat meskipun judulnya adalah, ya judulnya coba diperbaikan, masih bisa ini judulnya nih. Mengembangkan percaya diri Ya, Pak, dengan masih Indonesia. bisa. Ya, Pak. Oke, masih bisa tentang judul. Hashtag sudah memadai standar. Lalu tentang judul yang di ini masih bisa nih. Coba annotation, saya coba belajar ini. Spotlight. Ini nih judul nih. Judul di YouTube-nya ini. Oke, perbaiki, coba isinya apa lagi itu, renungkan lagi tentang judul ini. Kalau memungkinkan videonya diperbaiki, jika memungkinkan loh ya. Tidak mengubah. Dari 65 subscriber ini luar biasa ini. Sudah 30 yang nonton. Subscribe-nya lebih banyak daripada yang nonton ini. 30 kali ditonton. Oke, tentang judulnya video. Lalu yang berikutnya adalah judul di cover. Saran saya, tampilkan itu vaksin, karena itu yang terbaru. Apa vaksin? Kaitannya dengan 3 stansa tadi tuh, vaksinasi. Oke, cari saja. Saya tahu Anda orang excellent with morality, cerdas. Di dalam academic atmosphere Airlangga Smart University ini,
Oke, saya percaya Anda bisa itu. Anda yang punya kompetensi untuk itu. Saya tahu. Oke, bersinergi, Anda diskusikan lagi dengan anggota kelompok Anda. Oke, sudah selesai. Oke, running text-nya juga sekiranya memungkinkan, ya, Anda perbaiki. Sekiranya memungkinkan, ya, lakukan itu. Jadi running text, kemudian tanda like, share, dan subscribe dalam animasi. Jangan lupa minimal bagian-bagian tersebut. Ini bagian dukungan. Substansinya tadi sudah saya review. Anda sesungguhnya mengusung 3 stansa karena 3 stansa itu yang digunakan untuk menganalisis vaksin Sinovac ini. Terus jadi vaksin Sinovac ini. Terus jadi jumlah berapa, tanggal berapa sudah hadir, itu diekspresikan di videonya. Angkanya berapa, tanggal berapa, sumbernya dari mana, itu menjadi bagian yang lebih menarik. Jadi based on evidence-nya semakin meyakinkan Anda. Berarti video yang Anda susun itu memang disiapkan skenario segitu, karenanya terhadap disiapkan skripnya. Itu karenanya dalam konteks ini berkali-kali saya sebutkan, video itu merupakan produk akhir dari serangkaian tahapan-tahapan dari tulisan, dari pengetahuan itu, penyusun skenario itu untuk sampai kepada skrip itu. Ia membaca sekian artikel, sekian naskah untuk menjadi video, menjadi film itu, ya. Nah, setelah dengan itu, Merdeka Belajar itu Anda didampingi agar mampu, kompetensinya adalah menghadirkan audiovisual multimedia yang menarik, memikat, memesona, dan menggoda, yang bikin penasaran. Apa sih yang mau dijelaskan di dalam judul vaksin Sinovac misalnya, vaksin Sinovac. Wah, itu kan yang tertulis di sana, vaksin Sinovac. Tampilkan saja meskipun waktu itu adalah masih dalam uji coba, uji klinis. Nah, dalam konteks itu Anda dapat mengoptimalkan dalam uji klinis, malah kita bersatu melawan COVID ini dengan mendukung uji klinis ini. Lalu juga bersedia kita ini sebagai relawan untuk menjadikan uji tadi itu bagian dari pengetahuan, rela kita diuji coba untuk semakin meyakinkan hasilnya itu valid, tepat, hasilnya maksimal, optimal untuk melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia itu. Segenap bangsa, segenap warga, masyarakat, umat, rakyat. Itu. Jadi review saya pada judul tersebut. Jadi judulnya adalah vaksin Sinovac. Uji cobanya sampai di mana itu perlu studi memang. Karena itu ya membuat video ini memang studi. Merdeka Belajar itu memang studi akademik dan dipertanggungjawabkan. Karenanya di sini belum muncul itu pernyataan bahwa video ini dibuat dan bertanggung jawab penuh. Lalu bagian terakhir tadi ucapan terima kasih dibuat lamban lagi animasinya supaya terbaca. Itu kalau cepat kan menjadi blur. Terus membaca apa isinya tadi. Oke, jadi waktu kita tinggal 7 menit lagi ini untuk pembelajaran kita ini. Oke ya. Saya sudah mereview pada webinar tersebut, karenanya 7 menit lagi kita usai dari 50x2 SKS 100 menit perkuliahan terjadwal terstruktur yang ada pada tanda kita hari ini. Saya kembali kepada Anda, akan lanjutkan dengan diskusi sekarang, pertanyaan dan jawaban, Q&A, question and answering. Q&A. Ada pertanyaan dari Anda? Silakan.
Tergabung masih 37 orang jumlah. Pak, saya mau tanya. Dia Raseliana ini yang Ya, bertanya kan ini. kelompok saya itu sudah mengumpulkan di emailnya Bapak. Ya. Itu nanti kan ada revisi Pak, dikirim lagi loh Pak. Ya, kirim aja, enggak apa-apa kan, masih ada waktu. Makasih Pak. Masih ada waktu, saya kasih kesempatan untuk kreativitas. Nah, beruntungnya Anda yang sudah tampil duluan sesuai dengan standar ini, terjadwal terstruktur, Anda berkesempatan untuk kita review, ya, kita telaah, kita monitoring. Nah, di antara beruntungan Anda kan memungkinkan celah-celah perbaikan-perbaikan pada bagian-bagian apa saja itu untuk menyiapkan video yang memikat, yang menarik, yang mempesona, yang membuat terpana, terpengah, terkesima. Oh, banyak sekali ya. Isinya juga memadai untuk itu. Jadi dengan kata lain, Anda kita siapkan menjadi bagian warga negara yang civic virtue, kebajikan berwarga, yang bajik, yang excellent itu loh, dengan menghadirkan video yang menarik ini. Jadi waktunya saya sediakan, sementara saya request sekarang jam 10.35, saya request Anda memperbaikinya total dengan menyertakan di e-learning itu hari ini juga terakhir jam 23.59. Jadi sebelum jam 00 itu. Setuju ya? Cukup ya? Waktu ya? Cukup lah ya. Yang bilang cukup, coba minimal jempolnya nih. Dari webcam Anda yang ditutup ini dibuka jika boleh nih. Smile-nya mana ini? Smile please. Smile gembira itu juga merupakan bagian dari obat sehat Anda kita semuanya. Oke. Kalau cukup, menghormati waktu yang tersedia dan juga menghormati data Anda ini dari berbagai wilayah. Yang sudah cukup, tinggal melaksanakan, membuat judul yang excellent, isinya juga excellent, memanfaatkan indikator multimedia, tulisan, jadi audionya, visualnya, visual dengan gambar berhenti, visual dengan gambar bergerak, video, ya. Kemudian ditambah dengan tampilan jelegriknya, orang bahasa Jawa itu, jelegriknya di thumbnail Anda, cover Anda. Oke, yang masih ada pertanyaan silakan. Kalau yang sudah cukup, silakan jempol di atas. Saatnya Anda melaksanakan tugas ini terjadwal terstruktur. Pada pekan depan terakhir kita akan melaksanakan monitoring, evaluasi, mereview pembelajaran kita sejak pertemuan perdana di awal September sampai pertemuan terakhir di akhir Desember, juga mengakhiri tahun 2020. Anda kita semua. Oke. Waktunya juga sudah memadai, jam di 10.38, jadi 2 menit. Saya tutup saja ya, jempol ke atas pembelajaran kita hari ini dengan mengecek lagi pada e-learning tadi. Capaian pembelajaran kita hari ini sudah sampai di mana? Pada e-learning, saya masuk e-learning. Saya tunjukkan kepada Anda pembelajaran kita. Oke, saya screen share e-learning. Ini chattingnya apa ini? Bentar. Screen share-nya, close-nya dulu. Saya baca chatting Anda dulu. Menghormati, menghargai. Oke, izin untuk jaringan Zoom connecting. Oke, saya lanjut saja pada bagian terakhir. Kalau begitu kita akan mengakhiri dengan mereview lagi, ngecek kompetensi kita pembelajaran pertemuan ke-13, kuliah ke-13, Rabu 16 Desember 2020 jam 9.00 sampai jam 10.40. Mengumpulkan tugas, video, dan makalah Anda.
formalnya resminya di e-learning ini akan saya buat mengumpulkan laporan itu, tempatnya dalam format yang juga ikuti di dalamnya. Tadi di awal sudah saya sebutkan, untuk file itu dalam bentuk doc atau DOCS, doc atau PDF. Lalu videonya formatnya juga video MP4 sudah saya siapkan, atau juga linknya langsung tersedia di sana bagian dari pembelajaran Anda. Itu yang formal dokumennya, tugas Anda kirimkan ke email saya. Email saya adalah moh.adib@visip.unair.ac.id. Oke, kalau memungkinkan, tidak cukup. Kalau memungkinkan Anda yang video itu kan sudah di linknya sudah tersedia, sangat luar biasa. Jadi kita sudah pembelajaran sampai pekan ke-13 semakin lancar untuk melaksanakan pembelajaran berbasis elektronik e-learning yang formal disediakan di sana, namanya Airlangga Smart University dengan e-learning. Yang nomor 2, Anda kita memperkenalkan, menguatkan platform baru yang namanya YouTube, dan kami kita fasilitasi, sama-sama memfasilitasi untuk bergabung dalam komunitas YouTuber Unair. Maksimalkan untuk pembelajaran, untuk edukasi yang semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Nah, jadi selamat kepada Salia dan kawan-kawan tadi sudah menjadi YouTuber. Selamat bergabung kepada komunitas YouTuber Unair. Unggah yang semakin banyak, jadikan media pembelajaran dan potensi untuk mengaktualisasi potensi-potensi Anda di masa yang akan datang untuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin bermanfaat. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan saya kembali kepada screen share saya bagian penutup. Itu di screen share bagian penutup mata kuliah. Baik para mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan, begitulah MONEF, monitor dan evaluasi praktek pembelajaran pada pertemuan terakhir mengumpulkan tugas video dan makalah dalam bentuk laporan project ini dalam Merdeka Belajar pada pertemuan ketiga yang terakhir, yang juga merupakan pertemuan ke-13 pada semester Gasal 2020-2021 ini. Saya kembali menyampaikan terima kasih atas tanda saya, Dr. Muhammad Adib, Dr. Andes MA, kembali menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala dosa kita dan salah. Mari kita tingkatkan kemampuan Anda kita semua dalam menjaga diri baik-baik, jaga nama baik diri, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik agama, jaga nama baik institusi universitas Airlangga yang excellent variety, jaga nama baik teman, kerabat, sahabat, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Yang paling akhir, jaga kesehatan masing-masing agar kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang datang dalam kondisi yang lebih sehat, lebih segar, lebih segar, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih mulia. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.